Matahari baru saja terbenam ketika aroma kuah kaldu mengepul dari warung bakso milik Pak Suyatno. Warungnya sederhana, hanya berukuran 4 x 6 meter, berdinding papan, dengan beberapa meja kayu panjang dan bangku plastik hijau. Namun setiap sore hingga larut malam, warung itu tak pernah sepi, "Pak, tambah 1 mangkuk lagi ya," teriak seorang pelanggan sambil mengelap keringatnya. "Siap, Mas," jawab Suyatno sambil tersenyum lebar. Tangannya cekatan, meracik mie, kuning, bihun, tahu, dan bakso daging sapi yang bulat sempurna. Tak ada yang tahu bahwa dagingnya didapat dari pemasok misterius yang selalu mengirimkan bahan baku dengan harga murah. Tetapi kualitasnya di atas rata-rata. Baksonya empuk, gurih, dan selalu membuat orang ingin kembali dalam 1 malam saja. Lebih dari 100 mangkuk ludes. Suyatno yang dulu hanya seorang tukang ojek kini bisa menyekolahkan anaknya, Raffi, ke sekolah dasar swasta yang cukup mahal. Istrinya, Sari, membantu melayani pembeli. Sementara 2 karyawan mereka sibuk mencuci piring. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, setiap kali Suyatno mencuci sendok atau mematikan kompor di dapur belakang, ia selalu mendengar suara aneh. "Kalau mau nyepi, datanglah ke Gunung Kawi." Suara itu pelan, seolah hanya bisikan di telinga. Ia sering menoleh ke kiri dan kanan, tetapi hanya ada panci kosong dan tirai lusuh yang bergoyang ditiup angin malam. Suyatno mencoba mengabaikan, tapi setiap malam, bisikan itu semakin jelas dan panjang, seakan-akan memanggilnya dengan nada menggoda. Suatu malam, ketika hujan gerimis membasahi aspal, Suyatno pulang dari pasar daging membawa kantong plastik besar. Jalanan kampung sepi, hanya lampu-lampu jalan yang berkedip redup. Tiba-tiba, di tikungan dekat pohon beringin besar, seseorang berdiri memunggungi jalan. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam, dan mengenakan caping lebar. Suyatno mengeram mendadak. "Siapa, Pak?" serunya orang itu perlahan menoleh, wajahnya keriput. Matanya menyala seperti bara api dalam kegelapan. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan. "Baksomu enak, Nak. Enak sekali. Kau ingin warungmu tidak hanya ramai, tapi jadi legenda." Suyatno tercekat. "Pak, sampean siapa? Kok tahu warung saya?" "Aku hanya orang yang pernah juga mencari rejeki, seperti kau." Lelaki itu mengeluarkan selembar daun lontar dari balik jubahnya. Di atasnya tergores tulisan aksara Jawa yang samar. "Bacalah di Gunung Kawi, kalau kau berani." Suyatno belum sempat bertanya lagi, lelaki itu menghilang di balik kabut hujan. Hanya suara tawanya yang menggema, "Ada harga yang harus dibayar." Sejak malam itu, warung Suyatno makin tidak terkendali ramainya. Orang-orang datang bukan hanya dari desa tetangga, tapi juga dari kota besar. Mereka rela antri, bahkan ada yang membeli untuk dibawa pulang belasan bungkus. "Bakso Pak Suyatno tuh bikin nagih, ya," kata seorang supir truk kepada temannya. "Kayak ada rasa entah apa, tapi bikin pengen lagi dan lagi," jawab temannya sambil menyeruput kuah panas. Omsetnya naik drastis. Dalam 2 bulan, ia mampu merenovasi rumah, membeli perhiasan untuk Sari, bahkan mulai mencari lokasi untuk membuka cabang kedua. Namun, di balik kesuksesan itu, mimpi buruk datang setiap malam. Dalam tidurnya, Suyatno selalu melihat bayi menangis. Di bawah pohon randu, bayi itu menggeliat di tanah yang basah, memandangnya dengan mata kosong. Lalu suara gaib itu muncul lagi, "Datanglah ke Gunung Kawi, bawa yang kau sayang." Ia terbangun tengah malam, duduk di tepi ranjang dengan tubuh basah oleh keringat. Di sampingnya, Raffi tidur nyenyak memeluk boneka kecil. Suyatno memandang wajah anaknya lama sekali. Hatinya berdebar tak karuan rasa. Penasaran yang membunuh mulai merayapi pikirannya. Suatu malam Jumat Kliwon, ia memutuskan pergi diam-diam. "Mas, jam segini mau kemana?" tanya Sari dengan nada cemas. "Cari daging di Malang, Bu, harga lagi bagus," jawabnya singkat. Ia menyalakan mobil bakso tuanya dan memacu keluar kampung. Jalanan menuju Gunung Kawi sunyi, hanya diiringi suara burung malam dan gemerisik dedaunan. Udara mulai dingin saat ia mendekati lereng. Kabut turun tebal, lampu mobil berkali-kali meredup, lalu padam sama sekali. Mesin mendadak mati di tengah jalan berkelok. "Kenapa pas di sini?" gumamnya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan orang berjubah hitam berdiri di tengah jalan. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengangkat tangan menunjuk jalan. Setapak di samping tebing, Suyatno mengikuti isyarat itu. Jalan setapak licin,
ditumbuhi lumut, dan di ujungnya berdiri sebuah pendopo tua beratap hijau. Asap kemenyan mengapun, baunya menusuk hidung. Di dalamnya, duduk seorang dukun tua dengan janggut putih panjang, matanya merah seperti habis menangis darah. "Kau datang. Akhirnya kau datang." Suyatno menelan ludah. "Apa maksud semua ini?" "Boy, saya cuma mau warung saya laris. Kau sudah memetik buahnya. Sekarang bayar harganya." Dukun itu menepuk meja, dan dari balik tirai muncul seorang wanita tua membawa foto Raffi. "Yang entat dari mana asalnya? Tumbal anakmu. Darahnya manis untuk penguasa Kawi." Suyatno mundur dengan wajah pucat. Tidak mungkin, dukun." Itu hanya tertawa kecil. Suara tawanya bergema panjang di dalam pendopo. Malam itu, hujan turun deras di lereng Kawe. Dukun tua itu mengambil sebilah keris, menggores telapak tangannya sendiri, lalu meneteskan darah ke tanah sambil menggumamkan mantra Jawa kuno, "Sawijining Uri, kanggo panguripan lian." Suyatno merasa kepalanya pening, telinganya berdengung, dia ingin kabur. Tapi tubuhnya seolah tertahan, ia pingsan di lantai pendopo. Dalam setengah sadar, ia mendengar suara anak kecil memanggil lirih, "Ayah, tolong aku. Aku kedinginan." Ia terbangun menjelang subuh, sendirian di pinggir jalan, dengan pakaian basah kuyup. Di kantongnya, ada kantong kain berisi tanah merah, dan sebatang lilin hitam. Sejak pulang dari Gunung Kawi, hal-hal aneh mulai terjadi. Warungnya makin laris, pembeli seperti tak habis-habis. Ia mampu membeli mobil baru, mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan merencanakan cabang baru di kota lain. Namun, Raffi mulai sering demam tinggi tanpa sebab. Tubuhnya pucat, bibirnya membiru, dan setiap malam ia berkata pada ibunya, "Ada orang manggil-manggil aku dari luar jendela." Sari memeluk anaknya erat-erat, mencoba meyakinkan bahwa itu hanya mimpi buruk. Suyatno hanya duduk diam di ruang tamu, menatap lilin hitam di dalam lemari kecil. Bisikan itu kini lebih sering terdengar, bahkan di siang hari. "Bawa yang kau sayang ke Gunung Kawi." Perubahan Suyatno semakin jelas. Ia lebih pendiam, sering keluar malam, dan selalu membawa kantong kain kecil berisi tanah merah itu. "Mas, itu apa sih?" tanya Sari suatu malam, melihat suaminya memandangi lilin hitam sambil tersenyum samar. "Nggak usah ikut campur ini. Urusanku," bentak Suyatno tiba-tiba, membuat Sari terkejut. Sejak saat itu, Sari sering mengintip suaminya. Suatu malam ia mendengar Suyatno berbicara sendiri di dapur. "Iya. Sebentar lagi. Tangannya gemetar. Ia memutuskan mengikuti suaminya. Jika suatu saat keluar lagi malam-malam, banyak hal ganjil terjadi di warung. Karyawan baru mengaku mendengar suara tangisan anak kecil di gudang penyimpanan tepung. Ada juga pelanggan yang tiba-tiba pingsan setelah menyeruput kuah bakso pak. "Ini kenapa ya?" tanya salah satu karyawannya dengan wajah ketakutan. "Sudah, kerja saja. Jangan banyak tanya," bentak Suyatno. Malamnya, saat Suyatno sendirian merhatikan meja, ia melihat bayangan anak kecil tanpa wajah berlari melewati pintu dapur. Lampu mendadak padam, lalu lilin hitam di saku celananya menyala sendiri, mengeluarkan aroma kemenyan menyengat. Suara gaib itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Waktumu hampir habis." Hari itu, Jumat Lege, Suyatno sudah tak mampu menolak bisikan-bisikan itu. Ia memutuskan membawa Raffi ke Gunung Kawen. "Mas, mau kemana bawa Raffi malam-malam begini?" tanya Sari curiga. "Aku cuma ajak dia jalan-jalan, biar segar," jawabnya gugup. Di sepanjang perjalanan, kabut tebal menyelimuti mobil. Raffi duduk di jok belakang, wajahnya pucat, matanya sembab. "Ayah, kenapa jalannya gelap banget?" "Aku takut." "Gak apa-apa nak. Sebentar lagi sampai." Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Jalan semakin menanjak dan licin. Suyatno menahan napas, tangan menggenggam erat kemudi. Di dalam hatinya terjadi perang antara naluri ayah yang ingin melindungi anaknya dan hasrat gila untuk terus mempertahankan kekayaannya yang sudah diraihnya.